Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Salawatu rabbina wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Said Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang kebanyakan di antara manusia menyangka nikmat harta adalah nikmat yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, padahal nikmat harta itu justru adalah nikmat yang paling rendah. Masih lebih berharga nikmat sehat, ya. Bayangkan kalau kita semua, misalnya Bapak Ibu sekalian dikasih uang 1 miliar, pulang ke rumah tapi setelah dapat 1 miliar kena stroke, ya. Apakah kira-kira mau Bapak Ibu sekalian? Ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian banyaknya Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja nikmat paling besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Maka marilah kita jaga nikmat ini dan terus mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang wanginya surga, ya. Tentang wanginya surga. Yang mana Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara kenikmatan yang nanti akan diperoleh oleh para penghuni surga adalah mereka akan bisa mencium wanginya surga, ya. Di dunia saja benda yang baik, ya, itu biasanya memiliki wangi yang nikmat, Pak, wangi yang menyenangkan begitu. Itu salah satu kenikmatan di dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kenikmatan dunia yang beliau cintai adalah salah satunya yaitu at-thib, minyak wangi. Ya, beliau senang minyak wangi Bapak sekalian. Ya. Maka di dunia pun demikian, ya. Akan tetapi di dunia ini kadang ada yang sebagian orang suka, sebagian tidak. Ya, seperti wanginya durian. Ya. Wanginya durian itu terkadang sebagian orang ada yang menyukainya, Pak, ya. Kalau menciumnya itu langsung masya Allah, ya, sedap sekali begitu. Namun sebaliknya ada orang yang tidak suka, ya. Begitu menciumnya itu langsung apa? Ya, langsung ya nggak betah begitu. Ya. Bahkan pernah saya berjumpa dengan orang itu, Pak, ya, yang kalau bau durian itu masih mending, Pak, ya. Ya, bau durian itu kan baunya menyengat, Pak, ya. Jadi mungkin ada yang suka, ada yang tidak, itu wajar begitu. Ya. Tapi saya pernah menjumpai ada orang yang tidak suka baunya apel, Pak. Ya. Jadi ketika ditaruh apel di mejanya itu marah-marah dia. Ya. Kenapa ditanya? Saya nggak suka baunya apel, ya. Loh, kok aneh, emang apel ada baunya gitu. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah, ya, kenikmatan di dunia itu terkadang bagi sebagian suka, sebagian tidak, sebagian enak, sebagian tidak. Berbeda dengan kenikmatan di surga nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Yang mana
semua manusia nanti akan mendambakan untuk bisa masuk surga, ya, dan mendambakan untuk bisa mencium wanginya surga. Maka di antara sifat wangi surga, Bapak Ibu sekalian, di antara sifat wangi surga adalah yaitu bisa tercium dari jarak yang jauh sekali, bisa tercium dari jarak yang jauh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama, ya. Dan sungguh wanginya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun, ya. Itu jauh sekali, Pak, ya. Itu bisa tercium saking wanginya, ya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, maka ternyata terkadang di dunia pun ada orang yang bisa mencium wanginya surga, Pak, ya. Di dunia, ya, juga di alam kubur, ya, itu disebutkan di antara di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ghaba ammi Anas bin Nadhr an qitali Badrin. Dulu paman saya yang bernama Anas juga, ya, Anas bin Nadhr. Dulu beliau absen dari perang Badar, gak ikut perang Badar, ya. Maka beliau pun menyesal sekali. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, saya sudah absen dari perang pertama yang engkau lakukan memerangi orang musyrikin, ya, menyesal sekali. La inillahu ashhadani qital musyrikin. Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala nanti setelah ini, ya, menakdirkan saya untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang musyrikin lagi, la yuriyannallahu ma asna'u, ya, sungguh nanti Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya perbuat, dan saya akan bersungguh-sungguh dalam berperang, begitu, Pak, ya. Falamma kana yaumu Uhudin in kasyafal muslimun. Maka setelah perang Badar ada perang Uhud, Pak, ya. Nah, pamannya Anas bin Nadhr ini ikut. Maka ketika di hari peperangan Uhud, dan saat itu kaum muslimin diserang dari belakang, Pak. Gara-gara pemanahnya itu pada turun, akhirnya musuh menyerang dari belakang. In kasyafal muslimun, kaum muslimin pun diserang, terbuka kelemahannya. Faqala, maka berkata Anas bin Nadhr ini, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku memohon uzur kepadamu, ya Allah. Artinya tolong maafkan apa yang diperbuat oleh, ya, para pemanah itu, yang mereka malah turun itu, ya. Wa abra ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri kepadamu, ya Allah, dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Nadhr pun maju ke depan mengudus pedangnya. Kemudian dia ditemui oleh sahabat Sa'd bin Mu'adz. Maka Anas bin Nadhr ini pun berkata, wahai Sa'd bin Mu'adz, al jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'd bin Mu'adz, demi Allah, surga, saya mencium baunya di balik bukit Uhud ini, ya. Faqala Sa'd, maka Sa'd pun berkata, famastata'tu ya Rasulullah masana'a. Saya tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas saat itu, berperang dengan gagah berani luar biasa, Pak, habis-habisan, ya. Qala Anas, maka Anas bin Malik pun berkata, yang ponannya, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan. Kami mendapati pada tubuh, ya, Anas bin Nadhr ini ada 80 lebih bekas luka-luka. Darbatan bisayf, baik itu sayatan pedang, au ta'natan birumin, atau tusukan tombak,
auram yatan bisamin, atau bekas ya anak panah 80 Pak ya. Berarti kan itu bertahan melahan sakit luar biasa itu, tapi terus ya sampai 80 luka-luka seperti itu ya. Wa wajadnahu qad qutila, kami mendapati tubuh beliau itu sudah terbunuh. Wa mathala bihil musyrikun, dan dicincang-cincang oleh orang musyrikin Pak ya. Tubuhnya dicincang-cincang ya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani, maka tidak ada yang bisa mengenali jenazahnya kecuali saudarinya mengenali dari jari jemarinya ya. Karena mukanya sudah dicincang semua Pak ya. Berdarah-darah, nggak kelihatan seperti apa. Qala Anas kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahi. Dulu kami meyakini bahwasannya ayat ini turun kepada beliau dan orang-orang semisalnya, yaitu Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mereka telah jujur menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tadi Anas bin Nadir berjanji, nanti kalau perang lagi ya, saya ikut, saya akan benar-benar perang. Ternyata betul Pak ya, berperang luar biasa. Nah, syahidnya adalah tadi ketika beliau itu sudah ya dalam peperangan hadapi musuh, beliau mengatakan ya, al jannah ajiduriha haduna Uhud ya, surga saya mencium baunya di balik Uhud ini, makanya perang habis-habisan ya, demi mendapatkan surga tersebut ya. Nah ini ya, mungkin saja ya ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para syuhada ini, mereka bisa mencium wanginya surga Bapak-Ibu sekalian ya, sebelum menjemput kematian mereka. Begitu pula di dalam ya, di alam kubur, maka wanginya surga ini juga bisa tercium bagi orang-orang beriman yang mendapatkan nikmat di dalam kubur. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di dalam hadis yang panjang tentang perjalanan ruh Pak ya. Di antaranya adalah kalau ruhnya itu ruhnya orang beriman ya, setelah dicabut oleh malakul maut ya, wahai jiwa yang tenang ya, keluarlah menuju keridhaan dari Rabbmu, maka keluarlah ruhnya seperti keluarnya air dari teko, begitu ya. Maka kemudian begitu diambil ya, maka langsung diterima oleh para malaikat rahmat, langsung dibungkus dengan kain dari kafan surga, diberi wangian surga itu ya. Kemudian naik atas langit ya, kemudian diturunkan ya ke kuburan ya, kembali ke kuburannya, ke jasadnya, kemudian ditanya oleh dua malaikat ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ya. Maka ketika dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat maut itu, fayunadi munadin fis sama, maka ada penyeru dari langit yang menyeru, an sajaqa abdi, hambaku ini telah berkata benar, berkata jujur, fa afrishuhu minal jannah, hamparkanlah baginya surga, wal bisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah di hadapannya pintu menuju surga, fayatihi min rawiha wa tibiha, maka dia pun bisa melihat ya, pemandangan indah, dan dia bisa mencium wanginya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan dilapangkan baginya kuburannya sejauh matanya memandang ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, di sini ya syahidnya adalah nanti orang yang beriman ya, orang yang soleh Bapak Ibu sekalian, itu dibukakan pintu ya menuju surga, tempatnya di surga ya. Makanya dalam riwayat lain dia pun berkata, ya Allah segerakanlah hari kiamat ya Allah, biar bisa cepat masuk ke situ, biar cepat bisa kumpul sama keluarga saya itu ya.
Maka ketika dibukakan itu pintu surga itu, ya, jendela pemandangan surga itu, dia pun bisa mencium baunya, Bapak sekalian. Ya. Orang kan kalau mencium bau apa semakin semangat, Pak, ya. Karena orang yang tadi suka durian, Pak, ya, begitu nyium durian itu, wah, siapa nih, begitu kan, pasti, ya, dari mana ini, begitu, ya. Maka demikian pula ini, ya, orang soleh ini ketika dia mencium wanginya surga, ya Allah, segerakan ya Allah, cepetan hari kiamat ya Allah, ya, biar bisa segera berkumpul bersama keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, ini di antara gambaran wanginya surga, ya. Namun tadi kita sudah tahu bahwasanya wangi surga itu bisa tercium dari jarak yang jauh sekali, Pak, ya. Perjalanan 40 tahun perjalanan, ya. Namun nanti akan ada orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga. Orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan melihat, ya, mencium saja nggak bisa, Pak. Ya. Artinya kan harusnya dari jauh itu sudah tercium, wah, mana surganya, wanginya seperti ini saja, ya, surganya seperti apa, begitu, ya. Nah, ini ada orang-orang nanti sama Allah Subhanahu wa taala mencium saja tidak bisa. Siapakah mereka? Ya, ini perlu kita ketahui, penting agar kita jangan sampai termasuk menjadi golongan orang-orang tersebut, ya. Bismillah. Siapakah Bapak Ibu sekalian orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga? Yang pertama, yaitu orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayahnya, ya, memalsukan nasabnya, ya, mengatakan ini ayah saya padahal bukan, ya, menulis di kakak anak kandung padahal bukan, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Nabi SAW pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi falan yarah raihatal jannah wa rihuha la yujadu min masiratis sab'ina ama." Barang siapa yang mengaku-ngaku, mengklaim, menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ayah kandungnya, ya, maka dia tidak akan bisa mencium wanginya surga, tidak akan bisa menikmati wanginya, padahal wanginya surga itu bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan jauhnya, ya. Semua orang, Pak, radius 70 tahun itu bisa mencium, wah, surga, ya. Tapi dia malah terkena apa itu, Pak, kalau kemarin COVID itu anosmia gitu, Pak, ya, mah nggak ada bawa apa-apa, Pak, ya. Waliyatubillah, ya. Nah, ini berarti termasuk dosa besar, Pak, kalau begini, Pak, ya. Karena dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia, ya. Hukumnya itu ada, kalau melakukan doa ini ada hukumnya, misalnya dipotong tangan, mencuri, ya, atau berzina ada hukumnya, ya, dijilid 100 kali atau dirajam, ya, atau ada ancaman azab di akhirat, ya. Baik itu siksa kubur, ya, atau siksa di padang mahsyar, seperti ini, Pak, ya. Maka ini termasuk dosa besar, yaitu orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya, ya. Maka ini akan merusak nasab. Padahal salah satu di antara maqasidul Islam, inti maksud Islam ini salah satunya adalah menjaga nasab, ya. Makanya nggak boleh zina, karena nanti akan apa? Akan merusak nasab, campur baur nanti, akan rusak, ya. Makanya termasuk bagi mereka yang mengangkat anak, ya, yang mengadopsi anak, ya. Nah, kadang ketika dia itu mengangkat anak ini, maka dianggap seperti anaknya kandungnya sendiri.
ditulis di kakak di aktenya anak kandungnya, padahal tidak boleh Bapak sekalian. Ya, dan nanti urusannya panjang, urusannya kemana-mana nanti pelanggarannya itu. Kalau misalnya ngambil dia anak perempuan, diambil Pak, dan ini banyak kejadian Pak, ngambil bayi perempuan kecil begitu, ya senang masih kecil, ya akhirnya dia ditulis anak kandung, ya. Nah, ketika sudah besar sudah balik Pak, ya berarti kan sebenarnya bukan mahram, ya bukan mahram, nggak ada hubungan apa-apa sama dia, ya wanita lain, ya. Namun kemudian akhirnya apa? Akhirnya berkhulwat, ya bukan dengan mahramnya, ya akhirnya ya menyentuh yang bukan mahramnya, ya sampai akhirnya ketika anak gadis itu sudah besar dilamar orang, ya ketika menikahkan, ya dia juga nggak berani untuk mengatakan kamu bukan anak saya, takut dia, ya takut ditinggal lah, takut nanti anaknya kecewa, takut ini takut itu, ya akhirnya dia paksakan tetap menjadi ayah kandungnya padahal bukan Pak, akhirnya ngawinkan, bayangkan Pak, ya saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya padahal bukan putri kandungnya, ya bisa batal, nggak sah itu pernikahan Pak. Akhirnya anak itu terus berzina seumur hidupnya, waliyadzubillah, ya artinya pelanggarannya kemana-mana. Nanti kalau meninggal warisnya juga dianggap mewarisi padahal nggak berhak sama sekali, ya maka hendaknya kita berpikir, ya pelanggaran demi pelanggaran ini, dan nanti efeknya di akhirat, ya. Nah ini harus kita berhati-hati, ya. Maka pastikan untuk, ya kalau memang itu adalah anak yang kita angkat, kita asuh, jelaskan kamu bukan anak saya. Ketika menikah ini ya bukan putri saya, ya ini anak angkat, ya. Kalau tidak ada ayah aslinya, sudah tidak ada, saudara-saudara pun tidak diketahui, nanti yang menikahkan adalah wali hakim, ya. Al-waliyu ya al-hakimu waliyu man la waliyalah, ya. Maka ini harus ya dijelaskan, jangan sampai disembunyikan karena berbahaya sekali, ya sangat-sangat berbahaya, ya. Itu yang pertama, ya orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayahnya. Juga ada orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan begitu Pak, ya ingin mendapatkan misalnya gelar apa namanya, gelar bangsawan begitu, akhirnya dia bayar Pak, ya biar masuk ke apa terah silsilahnya itu Pak, ya bayar dia, dan ini banyak Pak, ya untuk mendapatkan apa, mendapatkan kebangsawanan tersebut, ya maka ini juga termasuk ke dalam yang diancam di sini, ya orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya, ya maka dia tidak akan bisa mencium wanginya surga, waliyatubillah, ya. Ini golongan yang pertama Bapak sekalian. Selanjutnya golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu agama tapi untuk kepentingan dunia, ya. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu tidak dituntut kecuali untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, tapi dia mempelajarinya melainkan adalah untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat, ya. Nah ini ya menjadi ancaman, ya khususnya bagi yang berbicara ini Bapak sekalian, ya. Maka berbicara sebagai ustadz itu berat sekali Bapak sekalian. Ini jangan dianggap itu adalah sesuatu yang ya enak, ya mudah dan lain sebagainya. Justru ya yang berbicara inilah yang nanti yang paling berat di antara kita semua di sini, ya. Maka jangan sampai ya kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk
untuk kemasyhuran, ya, untuk harta benda dunia, ya. Maka di sini dituntut al-ikhlas, ya, dituntut keikhlasan. Maka salah satu ancamannya Bapak sekalian di sini adalah menjadi orang yang tidak akan bisa mencium wanginya surga, waliyatubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan, khususnya yang berbicara di hadapan antum ini sekalian, ya. Kemudian Bapak sekalian, golongan lainnya yang tidak akan bisa mencium wanginya surga, yang ketiga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyatun kadnabil bakar, yaitu orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi. Yadribuna bihan nas, dia memukul orang-orang. Ya, ini yang pertama. Wa nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat rusuhunna ka'amthali aslimatil mukhtil ma'ilah. Dan golongan kedua adalah para wanita kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang, ya. Dijelaskan oleh para ulama, ini adalah para wanita yang mereka berpakaian tapi pakaiannya tidak syar'i, ya. Masih kelihatan auratnya, ya, transparan, ya, tipis, nerawang, ya, membentuk lekuk tubuhnya, ya, tidak menutup seluruh auratnya. Maka pastikan, ya, bagi ibu sekalian, pastikan pakaiannya adalah benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai masuk di dalam hadis ini wanisaun kasiyatun ariyat, para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, mereka berlenggok-lenggok. Ru'usuna ka'amthali asnimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya itu seperti punuk unta yang miring, ya. Maka, ya, ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak pula bisa mencium wanginya. Wa inna rihala yurmin kada wa kada, padahal wanginya surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh sekali, ya. Maka bagi para bapak-bapak, pastikan, ya, menyediakan pakaian-pakaian syar'i untuk anak, ya, putri-putrinya, istri-istrinya, karena kita pun akan bertanggung jawab nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Sediakan harta, yang penting ibunya bisa beli pakaian yang syar'i, ya. Ketika harta kita diberikan pakaian yang syar'i, Pak, itu menjadi pahala besar, ya, tidak akan sia-sia. Apa yang kita nafkahkan akan menjadi pahala, penyelamat kita dari api neraka, penjaga, ya, putri kita, istri kita juga dari panasnya api neraka, ya. Maka ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, di antara orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga adalah orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, ya. Orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Jadi orang kafir yang terjaga, orang kafir yang punya perjanjian kita dengan mereka, nggak boleh dibunuh, malah dibunuh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, Pak, ya. Seperti misalnya orang yang, ya, orang kafir masuk ke negeri kita, Pak, ada paspor, ada visanya, itu nggak boleh diganggu, Pak, ya. Harus dijaga keamanannya, dijamin oleh negara, ya. Maka barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahad, ada perjanjian dengan kita, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga, ya. Termasuk para teroris yang ngebom, ya,
dengan dalih membunuh orang kafir, maka ini ya justru mereka lah yang terancam masuk ke dalam hadis ini, tidak bisa mencium wanginya surga. Ya. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya. Maka jangan sampai kita ya bermodalkan semangat saja. Ya, ternyata apa yang dilakukan itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat kelak. Ya, maka ini prinsip seorang mukmin muslim. Ya, orang kafir yang dia berada, yang dia muahad, ada perjanjian dengan kita. Ya, yang musta'man, dia meminta keamanan kepada kita, dijamin keamanannya. Ya, maka atau orang kafir yang berada di bawah ya perlindungan kaum muslimin, maka saat itu tidak boleh sembarangan dibunuh Bapak sekalian. Ya. Justru mereka yang ya serampangan yang melakukan pengumuman seperti itu, justru mereka yang terancam hadis ini tidak akan bisa mencium wanginya surga, waliyatubillah. Selanjutnya yang kelima Bapak sekalian, di antara orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga adalah orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Ya, mengecat rambutnya dengan warna hitam. Jadi rambutnya harusnya sudah beruban semua Pak ya, kemudian malah dicat hitam. Ya, apa dasarnya, apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Nabi SAW pernah bersabda, qaumun yakhdhibuna bihadas sawad akhir zaman kahwasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Yaitu suatu kaum, ya, orang-orang yang mereka mewarnai, mengecat rambutnya dengan warna hitam di akhir zaman, ya, seperti hitamnya bulu merpati, ya, mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga. Ya. Terus bagaimana kalau kita rambutnya putih? Ya, sunnahnya Bapak Ibu sekalian, ketika rambut kita berputih itu dicat tapi selain warna hitam. Ya, makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, ketika Fatu Makkah, ya, dihadapkanlah ya ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, dalam keadaan semua rambutnya sudah putih. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam goyiruhu wajtanibus sawad, rubahlah ini warnanya, dicatlah ya, tapi jauhi warna hitam itu ya. Jadi boleh dicat dengan warna ya merah, kuning, hijau apa sih boleh Pak ya, tapi jangan warna hitam ya. Dan juga jangan dicabuti Pak uban itu Pak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, la tantifu syaiba, janganlah kalian mencabut uban. Karena tidaklah seorang muslim dia beruban dalam keadaan Islam, melainkan itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Itu Pak. Ya. Jadi nggak usah dicabuti. Ya. Kalau diwarnai boleh. Ya, Bapak sekalian. Ya. Dan ingat jangan diwarnai dengan warna hitam. Jauhi warna hitam. Selain hitam boleh. Ya. Selanjutnya yang keenam Bapak sekalian, di antara orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga, yaitu adalah para pemimpin yang melalaikan rakyatnya. Para pemimpin ya, yang melalaikan rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah." Tidaklah seorang hamba pun Allah beri dia amanat untuk memimpin suatu rakyat, ya, memimpin ya orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Falam yahudha binasihah, tapi dia tidak memperhatikan rakyatnya tersebut. Dia tidak memberikan ya perhatian kepada mereka, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi pemimpin itu
ya kalau bisa menjadi pemimpin yang adil, ya maka ganjarannya besar, ya. Tapi sebaliknya kalau menjadi pemimpin dikasih amanah itu tidak melaksanakannya dengan amanah, maka ya wanginya surga saja nggak bisa dicium, Bapak sekalian. Ya. Maka disitulah beratnya menjadi seorang pemimpin, ya. Dan nanti ya para pemimpin tersebut ya pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia amalkan, ya. Maka jangan sampai kalau kita diberikan amanah, ya, menjadi ya pemimpin baik suatu ya kantornya atau suatu wilayah, ya, maka hendaknya kita benar-benar perhatikan, Bapak sekalian, ya. Karena di sini diancam falam yahudha binasihatin, dia tidak memberikan perhatian, ya, memberikan nasihat yang tulus, perhatian kepada rakyatnya, maka hukumannya adalah dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Waliyatubillah, ya. Ini beratnya menjadi seorang pemimpin, ya. Kemudian yang terakhir di sini, Bapak Ibu sekalian, di antara golongan orang-orang yang terancam untuk tidak bisa mencium wanginya surga, yang terakhir di sini adalah, ya, penting ini bagi ibu-ibu, ya, yaitu para wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i, ya. Para wanita minta cerai dari suaminya tanpa sebab yang syar'i, ya. Yang mana sekarang ini tingkat perceraian sangat tinggi sekali, Pak, ya, sangat tinggi sekali, sampai ya sekian ratus ribu, ya, sekian ratus ribu janda begitu, Pak, ya. Dan ya dari sekian ratus ribu jadi 750.000 lebih, ya, itu mungkin lebih dari separuhnya wanita yang minta cerai, Pak, gitu. Ya. Jadi memang banyak, ya, makanya di sini pentingnya, Pak, ya. Kalau wanita tersebut minta cerai tanpa sebab yang syar'i, nah ini bahaya, ya, ini berbahaya. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang jelas, ya, fi ghairi tanpa sebab yang sepele begitu, ya, langsung minta cerai, faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya mencium wanginya surga, ya. Maka di sini hendaknya kita berhati-hati, khususnya ibu-ibu, ya. Karena cerai itu yang memegang adalah laki-laki, Pak, ya. Jadi bukan ibu-ibu yang bisa menceraikan, nggak bisa, ya. Saya cerai kamu, kata ibu-ibunya, kata istrinya, gitu nggak bisa, Pak, ya. Yang bisa menceraikan adalah suami, di tangan suami, ya. Karena kalau cerai itu ada di ibu-ibu, bisa tiap hari cerai, ya, bisa berkali-kali dalam sehari, ya. Maka seorang laki-laki, ya, dan itu pun aturannya ketat, ya, tidak bisa sembarangan. Sekarang marah langsung saya cerai kamu, enggak, ya. Harus menunggu istrinya dalam keadaan suci, ya, ya, suci dari haid dan belum digauli, ya. Jadi nggak bisa marah langsung saya cerai kamu, itu, ya, namanya tolak bid'i namanya, ya. Kalau tolak yang syar'i ditunggu dulu, ya, suci dari haid, ya, belum digauli, saya cerai kamu, itu, ya. Jadi bukan marah, lu cerai kamu, begitu enggak, ya. Meskipun, ya, kalaupun langsung keluar saya cerai kamu, jatuh, Pak, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, ya, kalau serius ya serius, ya, kalau main-main tetap serius, gitu, ya. Yaitu nikah, cerai, dan membebaskan budak. Harus hati-hati, Pak, ya. Nikah, ya. Jadi kalau, ya, meskipun iseng-iseng, ya, saya nikah kamu, ya, dengan putri saya, ya, maharnya sekian, ya, oh ya saya terima, ada saksinya 2 orang situ,
Meskipun bercanda itu jadi Pak, ya. Meskipun itu sinetron misalnya, saya nikah kamu dengan bisa jatuh Pak, ya. Jadi 3 perkara kalau main-main tetap serius, seriusnya pun serius, gitu. Ya, termasuk cerai, ya. Makanya jangan bermain-main, ya. Jadi saya cerai kamu ya, tapi bercanda. Karena lagi musibah bercanda, begitu ya. Itu nggak bisa, ya. Kalau sudah cerai ya cerai, begitu, ya. Nggak bisa bercanda, ya. Bercanda ya tetap serius, tetap kena. Maka di sini berhati-hati dengan cerai, termasuk ya bagi para wanita, ya, para wanita, ya, jangan sembarangan meminta cerai tanpa sebab, ya. Cuman karena sebab, ya, sebel sedikit langsung minta cerai, ya, ini bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mutallaqat hunnal munafiqat, ya, para wanita yang suka meminta cerai ini, ya, gampang minta cerai ini, mereka adalah munafiqat, ya. Maka berhati-hati, ya, jangan sampai, ya, masuk ke dalam hadis tadi, ya, perempuan mana saja yang dia meminta suaminya cerai fi ghairi mabasin, perkara yang remeh sekali Pak, ya. Cuman karena misalnya nggak pernah diajak keluar sama suaminya, ya kan bisa dikomunikasikan dengan baik, ya. Kecuali kalau memang sebab yang syar'i, ya. Misalnya suaminya, ya murtad, ya, suaminya misalnya dia berbuat kesyirikan, ya, keluar dari Islam, ya, berbuat kekufuran, ya, yang mengeluarkan dari Islam, ya mungkin Pak, ya. Tapi ketika, ya, seorang suami itu kemudian dia, ya, melakukan sedikit kesalahan, ya, apalagi banyak sekarang itu Pak, kebanyakan, ya, ketika diteliti sebab perceraian itu adalah gara-gara ini Pak, ya, gara-gara handphone penyebabnya ternyata Pak, ya, gara-gara handphone, ya, yaitu dia, ya, diantara penyebabnya karena dia CLBK, gitu, ya, chat dengan temannya dulu, ya, akhirnya, ya, dia merasa tidak puas dengan suaminya, akhirnya minta cerai, ya, karena orang ketiga, begitu, ya. Ada juga karena dia melihat temannya kok enak, sering, ya, jalan-jalan, sering keluar negeri, ya, maka dia pun merasa pengen, akhirnya minta cerai juga, ya. Maka seperti ini adalah, ya, ya, ditakutkan akan masuk ke dalam hadis tadi Pak, faharamun 'alaiha raihatul jannah, ya. Maka ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara, ya, golongan-golongan manusia yang nanti akan tercegah dari wanginya surga, ya. Tadi golongan yang pertama adalah orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayah kandungnya, ya. Termasuk tadi kita sebutkan orang yang mengadopsi anak, ya, hendaknya berhati-hati, dijelaskan. Kalaupun dia mengasuh anak, dijelaskan, ya, kamu bukan anak saya. Dulu kamu saya ambil dari pondok itu, ya, dari panti itu, ya, orang tuamu tuh ini orangnya, begitu, ya, dijelaskan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia, ya. Maka, ya, ini juga terancam tidak bisa mencium wanginya surga, ya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, pakaian yang berpakaian tapi pakaiannya tidak syar'i, ya, masih menampakkan auratnya atau tidak memenuhi syarat, ya, karena terlalu ketat, ya, atau transparan atau tipis dan lain sebagainya, ya. Yang keempat adalah orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kita, ya, kemudian malah sengaja dibunuh, ini juga terancam tidak bisa mencium wanginya surga. Kemudian yang kelima adalah orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, ya. Mengecat rambut boleh, ya, uban, ya, disunahkan untuk dicat tapi jangan dengan warna hitam, ya. Kemudian yang keenam adalah pemimpin yang melalaikan rakyatnya, ya. Ini beratnya menjadi pemimpin, ya. Oleh karena itu tugas kita sebagai rakyat adalah selalu mendoakan pemimpin kita,
ya. Karena tugas menjadi pemimpin itu berat sekali Bapak sekalian, ya, berat sekali. Ya, kita saja memimpin diri kita sendiri saja, ya, untuk bisa sholat 5 waktu di masjid itu berat Pak. Kita memimpin diri kita saja untuk mau sholat tahajud aja beratnya luar biasa Pak. Ya, belum memimpin istri kita, ya, istri kita disuruh pakai baju syari saja beratnya luar biasa, ya. Belum memimpin anak-anak kita berat Pak. Nah ini memimpin, ya, banyak manusia, ya, maka berat sekali. Makanya tugas kita sebagai rakyat adalah mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan, ya, itu tugas kita sebagai rakyat, ya, mentaati pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf dan selalu mendoakan mereka. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ciri-cirinya Ahlul Bid'ah adalah mereka selalu menjelek-jelekan pemimpinnya, ya, selalu menjelek-jelekan pemimpinnya. Maka hendaknya kita apa, ya, berusaha untuk mendoakan pemimpin kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa memimpin rakyatnya, melaksanakan amanah, ya. Kemudian yang terakhir tadi, golongan yang ketujuh adalah wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i, ya, wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i, maka, ya, ini juga terancam untuk tidak bisa mencium wanginya surga. Maka ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, materi yang bisa kita bahas pada hari ini, yaitu tentang wanginya surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mencium wanginya surga, baik di alam kubur, ya, ataupun nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat mencium wanginya surga. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan. Silakan Mas. Bismillah. Ya? Nomor 1 dan nomor 5. Pertama, masalah menasabkan. Iya. Orang itu menasabkan dengan menisbahkan diri kepada dia keturunan nabi, keturunan kiai, dia panggil Gus, itu gimana? Kemudian misalkan kita di suatu daerah, kemudian kita dikasih gelar atau sukuan oleh mereka dan mereka sepakat memberikan suku tertentu. Iya. Penisbatan kepada selain ayah ini yang untuk tujuan apa saja, ya, baik itu dipanggil apa, dipanggil ini, dipanggil tadi raden atau bangsawan atau gelar keagamaan, ya, apa saja, ya. Ketika dia menisbatkan, merubah nisbatnya, ya, bukan kepada ayahnya ataupun kakek-kakeknya, ya, baik ayahnya, ayah kandungnya ataupun kakeknya, ya, terus ke atas dia merubahnya, ya, maka saat itu dia termasuk ke dalam orang yang terancam untuk tidak bisa mencium baginya surga. Untuk tujuan apapun itu nggak boleh, ya. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa tadi? Oh, diberi gelar, ya. Adapun gelar-gelar maka itu bukan tidak terkait dengan nasab, ya. Itu adalah penghormatan saja. Dia berarti kehormatan, ya. Tapi nasabnya nggak berubah, tetap aktunya ya dia Fulan bin Fulan gitu, nggak ada perubahan dalam nasabnya, maka tidak mengapa, ya. Wallahu ta'ala. Marga itu pun hanya kehormatan saja, ya. Tidak merubah nasabnya, ya, sifatnya adalah penghormatan, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai merubah nasab itu yang tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Silakan Bapak. Seorang perempuan bercerai sama suami, sehari itu 10 kali. 10 kali Pak. Minimal itu Pak, ya. Enggak Pak, betul. Tapi kalau suami 1 kali pun Kena Pak, ya. Betul. Jadi wanita meskipun sehari 10 kali Pak minta cerai Pak, Mas ceraikan saya Mas, Mas ayo cerai Mas, gitu ya. 10 kali Pak sehari itu tidak jatuh talak. jadi yang dibaca Bapak tadi berhadis semua. Betul Pak, ya. Tapi kalau laki-laki yang menyampaikan, ya, saya talak kamu, ya,
itu jatuh Pak. Yang kedua, Silakan Pak. yang mewarnai rambut hitam. Nggih. Hadis. Betul Pak. Kalau masalah hitam kan diperbolehkan. Betul. Apa sebabnya Rasul itu tidak memboleh berlomba hitam? Iya tadi itu Pak. Sebabnya karena nanti tidak bisa mencium wanginya surga begitu. Apa ada sebabnya? Ya itu tadi Pak sebabnya. Jadi dalam hadis tadi disebutkan nanti akan ada orang-orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Ya. Di dalam hadis yang lain banyak hadis Pak. Ya. Beliau memberitakan silakan menyemir tapi jauhi warna hitam. Itu. Ya. Walau taala ilahnya tidak disebutkan dalam hadis itu. Ada tetapi Iya silakan. supaya tidak sama dengan orang Ya. Pakai hitam Pak ya. Wallahu alam. Kalau memang Rasul melarang, semua Rasul hitam. Iya betul. Dan sekarang orang Yahudi pakai semir merah. Semir merah Pak. Jadi kalau pakai semir merah sekarang sama dengan orang Yahudi. Iya. Tapi boleh tetap Pak. Silakan ya. Jadi tetap diperbolehkan ya. Karena yang dilarang itu adalah warna hitamnya. Adapun ilahnya tidak didapati dalam hadis-hadis. Apakah karena menyerupai orang Yahudi? Kalau zaman dulu, Iya. karena orang Yahudi pakai semir hitam. Semir hitam Pak ya. Sebenarnya yang hitam bukan hanya orang Yahudi Pak, banyak orang lain juga. Jadi untuk kita memastikan sesuatu itu ilahnya atau bukan, ya, maka itu harus jelas dilihat lagi teks hadisnya, ya. Kalau memang Nabi SAW menyatakan itulah sebabnya, maka kita yakin itu sebabnya, begitu, ya. Sama dengan orang Yahudi. Melarang semua semir dilarang. Semua semir dilarang Pak ya. Iya. Tapi kalau orang Yahudi sekarang pakai semir merah, Iya. ini kan sama orang pakai semir merah dengan orang Yahudi sekarang. Berarti kita jauhi merah begitu maksudnya Pak ya. Iya. Wallahu ta'ala. Nggih. Silakan Mas. Kenapa? Poin yang keenam ya. Yang dimaksud dengan melarangkan itu dalam dunia kan, akhirat kan, atau ekonomi kan. Yang apa tadi Mas? Melarangkan itu Rakyatnya. Yang disebutkan dalam hadis tadi adalah lam yahudhu binasihah. Ya, dia tidak memberikan perhatian ya dalam segala hal ya. Artinya tidak mempedulikan keadaan rakyatnya, ya. Baik itu dalam keadaan agamanya ataupun juga dalam keadaan dunianya, begitu, ya. Mencakup semua. Karena seorang pemimpin itu ya dia bertanggung jawab kepada dunia dan akhiratnya juga, begitu. Itulah beratnya seorang pemimpin. Ya dia harus memimpin, ya. Bagaimana Rasulullah SAW beliau menjadi pemimpin, ya beliau juga ya memerintahkan kepada sholat, memerintahkan kepada ketaatan, ya. Tapi di sisi lain juga beliau memperhatikan ketika rakyatnya dalam keadaan kekurangan, maka beliau pun memerintahkan untuk bersedekah, ya. Ketika ada yang datang tidak punya makanan, maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Siapa yang punya kelebihan harta, silakan bersedekah kepada orang ini, ya. Beliau pun motivasi, ya, jangan sampai seseorang itu tertidur sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, gitu. Nah, ini menunjukkan memang seorang pemimpin selain dalam masalah agama, ya masalah dunia pun harus memberikan perhatiannya, ya. Begitu pula sebaliknya masalah dunia diperhatikan, apalagi masalah akhirat, ya. Maka disitulah beratnya menjadi pemimpin, ya. Wallahu ta'ala. Silakan ada pertanyaan lagi, silakan Bapak. Seorang mengadopsi anak itu kan melalui perantara, nah itu apakah perantara tersebut apabila anak dan orang tua kan sudah mahram, nah kita mungkin bersalaman, berpegang, itu apakah perantara ini ikut menanggung dosa juga? Iya. Bagaimana dengan perantaranya? Ya, maka ya sebagai perantara kita juga harus memberikan nasihat kepada orang yang mengadopsi tersebut, ya harus dijelaskan, ya. Jadi ketika kita ya membantu, ini ada anak ini tolong diasuh misalnya, ya, tapi diingatkan rambu-rambunya, jangan sampai dijadikan sebagai anak kandung karena dia memang bukan anak kandungmu, itu, ya.
Jadi harus dijelaskan karena kita tahu dan kita sebagai istilahnya menolong dalam hal tersebut, ya. Maka pastikan tolong menolong kita adalah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu dalam kebajikan dan ketakwaan, ya. Maka ketika kita menolong, ya, kita pastikan juga, ya, jangan sampai ada pelanggaran di situ. Ya, ini ada anak diasuh, anaknya ini, ya, tapi jangan sampai kemudian dijadikan, ya, tulis anak kandung, jangan gitu, ya. Nah, ditakutkan kalau kita tidak menjelaskannya masuk ke dalam, ya, ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Maka harus kita jelaskan. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi nih, silakan Bapak. Walaupun suaminya ini tidak setuju atau tetap dia tidak mau mencerai, tapi kan itu perlu lewat hakim. Dan hakim memberikan surat itu, walaupun suami pun tidak setuju. Nah, bagaimana statusnya ketika seorang hakim memberikan surat cerai yang sah, kemudian dia itu menikah lagi, apakah dalam keadaan zina? Bagaimana? Karena suami kan benar, tapi kan sudah keluar suratnya. Iya. Jadi ketika seorang wanita dia mengangkat ke hakim, ya, ke mahkamah, ke AUA, ya, pengadilan agama, maka nantinya itu bukan cerai tapi namanya khulu. Ya, namanya khulu. Ketika seorang wanita dia meminta kepada mahkamah untuk dilepaskan dari suaminya, itu adalah namanya khulu. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah khulu ini tolakun atau fashun, ya, apakah dia itu cerai ataukah fasakh. Fasakh itu dibatalkan, ya, secara paksa oleh hakim, ya. Maka khulu ini dalam Islam ada, Pak, boleh, ya. Dan kalau memang hakim sudah memutuskan, ya, jatuh, ya, khulu ini diterima, maka ya sudah, ya, sudah terputus, ya, setelah masa iddah bisa menikah dengan lelaki lain, itu, ya. Terlepas dari sebabnya tadi, Pak, ya. Ya, maka ini dikembalikan kepada sang hakim ini. Kalau sang hakim ini memang, ya, dia melihat bahwasanya sebabnya ini syar'i, ya, kemudian ya memang wajar begitu, kemudian memenuhi pemilik, maka ini tidak ada masalah, malah sesuatu yang baik, ya. Tapi ketika misalnya sebenarnya sebabnya sesuatu yang sepele, ya, kemudian sang hakim ini menyetujuinya, maka tentu saja nanti, ya, ini yang kita takutkan, gitu, ya. Namun semuanya kalau sudah memang hakim memutuskan, pengadilan memutuskan, ya, sudah diterima, putus, maka ya sudah, ya, maka itu berlaku, Pak, ya. Hakim berarti kalau seandainya karena urusan sama suaminya, ketika hakim itu memutuskan sesuatu yang salah, ya, nanti akan ada pertanggungjawabannya pada akhirat, gitu, ya. Allah ta'ala alam. Sekarang lagi ngetren di surat. Iya, ya, itu yang kita takutkan, ya. Makanya kalau seorang hakim itu memang, ya, dia posisinya berat kalau dalam Islam, ya. Seorang hakim itu, ya, makanya para ulama kita itu paling takut, ya, untuk menjadi hakim, karena, ya, di dunia berat, di akhirat pun berat, ya. Di dunia, ya, seorang hakim itu orang mayungin sedia saja nggak boleh, Pak, ya. Kalau kepanasan itu nggak boleh, ya. Orang mayungin itu karena takut nanti ketika ada masalah, ya, dia akan, orang ini pernah nolong saya, begitu. Jadi, ya, seorang hakim itu berat sekali. Makanya para ulama kita sekali misalnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya, itu ketika dipanggil oleh khalifah mau diangkat untuk jadi hakim, ya, negara, itu mereka nggak mau, Pak. Dipanggil bola-balik nggak mau, akhirnya apa? Dipukul, ya, dipenjara. Mereka lebih rela dipenjara, dipukul daripada diangkat menjadi hakim, gitu, ya. Saking takutnya mereka dengan kedudukan itu, ya. Wallahu ta'ala.
Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian? Silakan. Kalau poin yang kelima itu gimana kan ya? Monggo silakan. Dari Mirawan itu kan, kalau itu bilangnya itu di kitab Sarah Akidah Tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu bilangnya karena ini rupanya orang muda, jadi orang yang sudah tua bilang ini seolah-olah dia itu seperti muda lagi. Kemudian yang tadi yang dia masukkan ke dalam akidah itu apa namanya, selisih dari Yahudi karena mereka tidak mengingat rambut warna merah yang baca. Jadi seperti yang halaman kemudian mengemis itu kan selisih orang. Iya, ya artinya perlu takut ya, perlu tasabut ya, kembali ke kalau memang ada lafaz tadi seperti itu ya. Namun yang sejauh ini kita ketahui tidak ada ilah seperti itu. Itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala itu. Tapi posisi rambutnya itu sudah putih semua, sedangkan mau menyemir selain hitam takut bilang kerandalan atau ya atau pondok atau kamu gimana? Jadi masih muda tapi rambutnya sudah putih begitu. Mudanya segimana ya? Jangan-jangan sudah 50 masih merasa muda misalnya. Ya mungkin saja ya. Misalnya apakah ketika seorang dia masih muda begitu ya, SMA misalnya, kemudian rambutnya sudah memutih, apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ya secara sorry wajtanibus sawat, jauhilah warna hitam ya. Maka kita amalkan apa yang beliau perintahkan ya, karena apa yang beliau larang pasti di situ ada kebaikan kalau kita menjauhinya ya. Dan kalau di situ beliau larang pasti ada mara bahaya, ada keburukan kalau kita melanggarnya ya. Maka lebih baik kita cari yang aman saja itu ya. Dan kita yakin pasti ada kebaikan, karena sesuatu yang makruh saja, sesuatu yang makruh kalau kita jauhi itu dapat pahala ya. Kalau kita lakukan kita nggak dapat apa-apa, rugi. Tapi kalau kita jauhi kita dapat apa? Dapat pahala ya. Makanya ketika sudah di situ ada larangan, apalagi ada ancaman, maka sebaiknya kita menjauhinya ya. Jadi meskipun dia muda ya tidak mengapa baginya untuk menyemir dengan warna selain hitam ya, karena ditakutkan itu menjadi tadlis juga ya. Ketika nanti misalnya sudah tumbuh putihnya loh, ternyata kok putih begitu ya, kan ini bisa terjadi cacat yang bisa menuntut menjadi aib yang bisa dituntut begitu ya. Maka sebaiknya wallahu ta'ala tetap menjauhi warna hitam ya, karena itu lebih selamat wallahu ta'ala ya. Ya kalau begitu ya sudah pakai rambut aslinya saja, itu lebih selamat kan, nggak disebut berandalan dan juga orang bisa memahamilah itu. Wallahu ta'ala ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taman ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina min masa'ibid dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna. Allahumma ij'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.